had a dream I was 7. Zaman dahulu, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis yang cantik bernama Cinderella. Ibu Cinderella sudah lama meninggal, hingga sekarang Cinderella tinggal bersama ayah, ibu tirinya, dan dua kakak tirinya. Ella, kayaknya ayah kamu hari ini akan pergi ke luar kota. Intinya begitu, Bu. Ella, ayah pergi dulu ya, begitu dulu baik-baik. Ayah janji ya, jangan berlama-lama nanti Ella kalau Iya, ayah pergi. Setelah ayah Cinderella pergi, lalu beberapa hari kemudian Ella mendapatkan kabar dari tetangganya kalau ayahnya kecelakaan saat di perjalanan pulang. Ella, iya kenapa? Ella, ayah kamu meninggal saat perjalanan pulang. Apa? Dari ruang tamu, ibu tiri dan dua kakak tirinya mengetahui hal itu. Dan kehidupan Cinderella pun berubah drastis. Ella, mulai hari ini kamu tidur di loteng. Dan kau juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Hati-hati aja dan bisa ditunggu. Kasih barangnya dan pindah ke loteng. Sejak saat itu, Ella yang melakukan semua pekerjaan rumah. Heh, itu pel lagi lantainya. Apa tidak lihat itu masih kotor? Jangan lupa kau juga harus mencuci bajuku karena bajuku tidak punya lagi. Iya, Kak. Malamnya, karena kelelahan, Ella pun tertidur dengan lelap. Astaga, aku lelah sekali. Lebih baik aku tidur aja. Keesokan harinya, ada pengumuman dari pihak kerajaan. Perhatian. Kita akan mengadakan pesta dansa. Semua gadis di desa ini akan diundang ke pesta dansa pangeran. Kita akan diundang ke pesta dansa pangeran, jadi kita harus lihat cantik. Iya, ayo kita berbelanja gaun bersama ibu. Wah, kalian pasti di gaunnya. Ya iya dong, emangnya kalian mau gaun aja harus bikin dulu, ribet deh. Kasian. Sombong banget sih, kalian juga belum tentu dipilih sama pangeran. Bodo amat. Setelah itu, kakak-kakak tiri Cinderella pun menyampaikan undangan pesta dari pangeran kepada ibunya. Ibu, Ya? ibu, kita diundang ke pesta dansa pangeran. Oh iya, Kak. Benar. Ya udah yuk kita belanja. Tidak disangka, ternyata Ella diam-diam tahu apa yang ibu dan kakak tirinya bicarakan. Ia pun bersedih karena Ella juga ingin sekali menghadiri pesta tersebut. Jadi besok malam ada pesta di rumah pangeran. Andai aku bisa ikut. Sepulang berbelanja, ibu dan kakak tiri Ella pun kembali ke rumah dan menyuruh Ella agar membereskan gaun belanjaan mereka. Tolong Iya, dong, Kak. taruhin ini ke kamar. Iya, Kak. Keesokan harinya, Ella membantu ibu dan kedua kakak tirinya bersiap untuk pergi ke pesta dansa. Ella, cepet bantuin ibu dong. Iya, Bu. Ya, Bu. Ella. Ya, Kak. Benerin baju Kakak dong. Aduh, Ella, sini dong. Liatin make up aku nih, bener gak nih? Ya, Kak. Terus kan. Udah, Kak. Yang bener dong. Udah, Kak. Terus kan. Udah ah, ayo berangkat yuk. Yuk. Andai orang tua aku ada di sini, pasti hal ini nggak akan terjadi. Tepat saat itu, muncul ibu peri yang cantik. Aku yang cantik, janganlah bersedih karena kau akan pergi ke pesta dansa di istana. Apa aku bisa pergi? Lihatlah diriku. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Peri pun mengarahkan tongkat ajaibnya kepada Cinderella. Hingga akhirnya gaun lama Cinderella berubah menjadi gaun pesta dansa. Wah, aku terlihat seperti putri.
Sekarang kau ikut denganku ke pesta dansa. Jangan lupa kau pulang jam 12 tepat. Karena pada saat itu kau akan kembali seperti semula. Baik Ibu Peri. Cinderella pun sampai di istana. Saat Cinderella memasuki istana, semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan elegan. Bahkan, ibu tiri dan saudari tirinya tak bisa berhenti memandangi Cinderella. Mereka tentu saja tidak mengenali Cinderella. Tiba-tiba pangeran muncul. Lihat, dia mendekatiku. Enggak, dia mendekatiku. Tentu saja nak, dia mendekati kalian. Pangeran dan Cinderella berdansa dengan dilihat oleh semua undangan. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya. Ia merasa hanya dirinya dan pangeran di ruang dansa itu. Tentu saja, Cinderella tak merasakan waktu yang berlalu. Dengan panik, Cinderella mulai berlari dan meninggalkan pangeran. Ini pasti sepatu gadis itu. Ibu, aku menemukan sepatu wanita tadi yang berdasarkan. Lalu, apakah kamu merasa cocok? Jika merasa cocok, maka temuilah dia. Aku tidak mengenalinya, makanya aku tidak tahu namanya. Berikan sepatu itu kepada ibu. Aku buat tahu. Prajurit, temukan pemilik sepatu itu. Baik. Keesokan harinya, pengawal pangeran mengetuk setiap pintu di kerajaan dan mencari gadis pemilik sepatu itu. Kami dari kerajaan sedang mencari pemilik sepatu ini. Apakah Anda bersedia untuk mencobanya? Oh, tentu dengan senang hati. Ya, sepertinya tidak pas. Ya, nggak muat. Dah. Wis cepet. Tidak pas. Tapi sepatu itu tidak pas di kaki para gadis itu. Akhirnya pengawal pangeran tiba di rumah Cinderella. Kenapa ya kau ada yang pas? Sekarang pangeran masih ada satu rumah lagi. Nona, apakah Anda bersedia mencoba sepatu ini? Tentu saja, pasti pas denganku. Maaf, tadi ini kebencian. Berikan sepatu itu padaku. Pasti sepatu ini pas denganku. Ya, aku kecilan. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berhasil. Cinderella pun di loteng menangis karena tidak bisa keluar dari loteng itu. Cinderella mencari sesuatu yang bisa membuatnya keluar dari loteng itu. Akhirnya dia menemukan sesuatu. Cinderella pun mencoba membuka itu hingga akhirnya pintu itu terbuka. Aduh. Ais, kok kamu bisa keluar sih? Nanti, aku juga ingin mencoba sepatu itu. Tolong berhenti tertawa. Perintah pangeran adalah agar semua gadis di kerajaan ini mencoba sepatu ini. Saat Cinderella mencoba sepatu itu, semua orang kaget karena sepatu itu pas sekali. Ini milikmu. Ayo kita bertemu. Setelah pergi ke istana bersama pengawal pangeran dan mereka membawanya kepada pangeran. Akhirnya aku menemukan motor kamu ini kan. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Dengan mata haru karena bahagia, Cinderella menerima lamaran pangeran. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. I can't take it anymore.